Kalau Allah Subhanahu wa taala kita yakini, ya kan, dengan secara akidah bahwasanya Allah itu Ar-Razzaq, pemberi rezeki, maka kita harus yakin dan berusaha bahwasanya kita memohon kepada Allah akan rezeki itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah. Maka caranya dalam beribadah, caranya dalam mencari rezeki, caranya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala itu ada di dalam syariah. Ya. Maka apa itu syariah? Ini setengah jam, 20 menit ya. 20 menit aja. Nah, yang namanya syariah secara bahasa, ya, itu mauridul ma'i, aliran air, di mana aliran air ini, ya kan, semua manusia mendatanginya untuk minum. Jadi semua manusia mendatangi aliran air itu untuk minum. Jadi kalau kita seorang yang manusia yang haus, ya kan, maka pasti akan mencari minum. Lah, aliran air untuk mencari minum itu, itulah syariah. Itu secara bahasa. Ada juga yang mengatakan bahwasanya yang namanya syariah itu adalah at-thariqah, jalan. Ada yang mengatakan bahwasanya yang namanya syariah itu adalah al-qanun atau al-ahkam, undang-undang atau hukum-hukum. Nah, masing-masing itu secara bahasa. Nah, secara kata syariah ini diambil, ini sepetan saja, ya, di dalam surat Al-Jasiyah dan Asy-Syura, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Ini syariah aturan. Ya. Lah, sehingga dari apa yang muncul dari ini, para ulama mendefinisikan. Mendefinisikannya bahwasanya, ini saya singkat saja, aslinya kan begini, hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatur kehidupan, baik hubungannya dengan manusia dengan Tuhan, atau dengan sesama, atau dengan alam semesta, semuanya diatur oleh syariah. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama manusia, dan hubungan kita dengan alam sekitar, itu semuanya hukum-hukum, aturan-aturan itu adalah syariah. Ya. Lah, sumber syariat akhirnya muncul sumber nih. Ada sumber pokok, ya kan? Ada sumber tambahan. Nah, sumber pokoknya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Ini bapak-bapak semuanya sudah hafal lah gitu kan. Farudduhu ilallahi wa rasul, gitu kan. Kemudian aku tinggalkan kepada kamu taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadhillu abada, kitabullah wa sunnatur rasuli. Ya. Aku tinggalkan kepada kamu semuanya dua hal yang sangat penting. Kamu tidak akan tersesat selama-lamanya selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah, Al-Quran, ya, wa sunnata rasulihi, dan sunnah Rasulullah SAW. Ini sumber pokok. Ya, sumber pokok. Lah, kemudian ulama, jumhuril ulama, mayoritas ulama sedunia, ya, menambahkan dua secara sepakat yaitu ijma' dan qiyas. Padahal masih banyak ulama, Imam Malik itu al-adatul muhakkamah, al-istihsan, banyak sekali. Tetapi mayoritas ulama adalah ijma' dan qiyas. Kalau Al-Quran jelas dan Al-Hadis. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu dari dulu sampai sekarang, ya begitu. Tetapi itu pun terjadi sedikit perubahan-perubahan, bukan dalam isinya. Dulu kalau bapak-bapak pernah
ke Mekah gitu kan, ada namanya Museum Ka'bah atau Masna' Kiswah, pabriknya Kiswah. Di situ ada replika Al-Quran dari zaman Sayyidina Utsman. Itu tulisannya nggak ada titik, nggak ada harokat. Itu gimana cara bacanya? Yang ada titik, ada harokatnya. Kadang-kadang kita setiap satu lama nggak baca-baca gitu kan. Ini nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya, Pak. Bukan gundul lagi itu. Nggak ada alisnya, nggak ada untik bulunya, nggak ada kumisnya gitu kan. Nah, ini dulu. Kemudian pada zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah baru dikasih titik-titik. Yang ngasih titik-titik itu namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Dikasih titik-titik karena Al-Quran menyebar kemana-mana, kalau isinya semacam itu susah dibaca. Baru ada titik-titiknya. Titik-titik itu tambahan. Zaman Nabi nggak ada titik-titiknya. Itu kan? Nah kemudian setelah itu berlanjut lagi ada harokatnya. Yang begini di atas itu A, di bawah I, di ini U, itu tambahan. Lagi setelah aslinya nggak ada. Kalau aslinya nggak ada, kita juga nggak bisa baca kan sampai sini. Nah, itu zaman bertambah zaman dan lain sebagainya. Termasuk pengkodifikasian Al-Quran, membukukan Al-Quran. Zaman Nabi Al-Quran belum dibukukan. Ini saya singkat sejarah gitu. Kemudian zaman Sayyidina Abu Bakar terjadi peperangan yang sehingga para penghafal Quran banyak yang meninggal. Maka berdebatlah antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengusulkan agar Al-Quran itu dibukukan. Sayyidina Abu Bakar gak mau. Limadza af'alu ma la yaf'alu Rasulullah. Mana mungkin aku akan mengerjakan sesuatu kalau sesuatu itu belum pernah dilakukan oleh Rasulullah. Akhirnya perdebatannya panjang. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar setuju, dijadilah Al-Quran. Tadinya berserakan, ada di daun kurma, di pelepah kurma, ada di kulit dan lain sebagainya. Tidak dibukukan. Berlanjut terus berkembang sampai sekarang. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan Al-Quran dengan berbagai macam usaha yang dilakukan oleh manusia atas kehendak Allah, sehingga lahafizun. Al-Quran itu terjaga sampai sekarang. Ya kan? Belum lagi al-hadis. Ya kan? Al-hadis ini Rasulullah tidak dicatat. Tidak tercatat. Cukup dalam hafalan para sahabat. Kecuali ada beberapa, 1 atau 2 sahabat yang hanya mencatat. Maka catatan al-hadis ini muncul ketika sudah abad ke-3 Hijriah. Nah ini, gitu kan. Maka yang namanya al-hadis ini bapak-bapak, ibu-ibu, ya kan, yang namanya antara sahih, hasan dan dhaif itu dhanniyun, hanya diagnosa para ulama, ya kan, analisis hasil kerja keras para ulama. Akhirnya ada yang disepakati kesahihan dari hadis ini secara keseluruhan, yaitu hadis Bukhari yang disusun oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, sebenarnya yang namanya hadis itu tidak hanya sahih, hasan dan dhaif. Itu hadis itu asli terbagi menjadi 2. Dalam periwayatan itu ada yang namanya hadis mutawatir dan hadis yang namanya ahad. Hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan Rasulullah di depan banyak orang mengeluarkan sebuah ucapan ataupun tindakan
maka didengar oleh banyak orang, itu namanya mutawatir. Kebenarannya tidak bisa diragukan lagi karena orang banyak nggak mungkin bohong. Nah, sedangkan hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang. Sebenarnya ada Rasulullah hanya berkata kepada Abu Hurairah, itu namanya satu orang. Kesana lagi satu orang, itu namanya hadis ahad. Hadis ahad ini terbagi menjadi 3. Ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Bahkan ada yang namanya nanti mu'allaq, mursal dan lain sebagainya. Nah, kesahihan ini kita akan lebih percaya kepada orang-orang terdahulu daripada yang sekarang, karena orang terdahulu lebih dekat dengan para tabi'in, tabi'it tabi'in. Ya kan? Dan orang-orang yang dapat dipercaya. Dan itu antara para ulama zaman dahulu pun terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan ini hadisnya hasan, menurut ini itu dhaif. Menurut ini sahih, menurut ini dhaif. Itu ada. Gitu. Lah ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, tidak semua peristiwa yang terjadi itu ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis secara gamblang, ya, secara jelas. Tapi sama-sama, maka perlu ada ijtihad. Ini dalilnya adalah ketika Mu'adz bin Jabal diperintah oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah keluar. Maka ditanya, dengan apa engkau akan memberikan putusan atas seluruh peristiwa, ya Mu'adz? Maka Rasulullah maka Mu'adz bin Jabal menjawab dengan Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran tidak ditemukan, maka Mu'adz bin Jabal mengatakan dengan Al-Hadits, As-Sunnah. Kalau ternyata di As-Sunnah tidak ditemukan, maka Mu'adz bin Jabal akan aku gunakan akalku untuk memahami Al-Quran dan Hadis, sehingga itu akan kita putuskan. Itu ijtihad. Maka ijtihad ini harus orang-orang yang khusus, yang pandai dalam bidangnya. Tidak semua orang ketika membaca satu hadis kemudian langsung bisa memutuskan. Lah karena sekarang ini kemampuan merasa ulama-ulama itu dibandingkan dengan ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik itu sangat kurang, maka tidak berani untuk memutuskan sendiri. Maka dibutuhkanlah kesepakatan para ulama, yang itu namanya ijma'. Ya kan? Putusan atas dasar jamaah para ulama. Gitu kan? Qiyas itu menyamakan. Yang itu tidak ada zaman Rasul sama sekali, disamakan dengan yang ada sekarang. Contoh, bapak-bapak, ibu-ibu ketika zakat pakainya apa? Beras kan? Zaman Rasulullah beras ada nggak? Nggak ada. Adanya kurma atau asyair, gandum. Masa kita akan zakat fitrah dengan kurma atau gandum? Maka diputuskan kutul bilad, makanan setempat. Itu kesepakatan. Kalau melihat dalilnya beras nggak ada. Gitu kan? Nggak ada dalilnya. Itu Al-Quran, Al-Hadis pokoknya tambahannya adalah ijma' dan qiyas. Apalagi peristiwa-peristiwa sekarang ada KB, ya kan? Ada macam-macam, ada bayi tabung, ya ini, ada cloning, hukumnya seperti apa, gitu kan? Ini harus ada ijma' dan qiyas. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, landasan dasar asas syariah. Nah, jadi ketika para ulama usus syariah, asas-asas landasan dasar syariah, mengapa diperlukan syariah, ya kan? Landasan dasarnya itu yang pertama adalah adamul haraj, meniadakan kesulitan. Jangan sampai adanya syariah ini menjadi sebuah beban bagi manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
tidak memberikan beban, tetapi meniadakan kesulitan atau beban. Nggak ada kesulitan, gitu kan? Jadi ketika kita melaksanakan ajaran itu, mastata'tum, sejauh sebatas kemampuan kita. Itu yang pertama landasan. Yang kedua adalah taklilut taklif, menyedikitkan beban. Tadi adalah meniadakan kesulitan, adamul haraj. Yang ini adalah, yang kedua adalah taklilut taklif, menyedikitkan beban. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya disebut mukallaf. Mukallaf itu artinya adalah orang yang terkena beban atau kewajiban. Maka beban yang ada pada manusia itu dalam landasan dasar syariah itu harus diperkecil, tidak diperberat. Melihat dari dibandingkan dengan zaman nabi-nabi terdahulu, sholat semuanya 50 waktu. Kalau 50 waktu ke masjidnya kerjanya kapan? Mau 24 jam, gitu kan? Ini. Yang ketiga adalah dalam pemberikan syariah, memberikan hukum itu harus at-tadarruj atau at-tadrid fit tasyri', berangsur-angsur dalam mensyariatkan. Maka ketika kita berdakwah, mengajarkan anak, mengajarkan masyarakat, itu harus at-tadrid fit tasyri', yaitu berangsur-angsur. Kalau kepingin baca, orang baru masuk Islam, pokoknya kamu harus bisa baca Fatihah, ruku, sujudnya harus benar, lari pasti, ya kan? Meringankan beban dulu. Fatihah, Allahu Akbar aja baru ngapalin, sudah ini rukun sholat itu Fatihah, maka kamu setelah syahadat harus bisa baca Fatihah. Kamu itu kalau sudah masuk Islam, maka harus bisa sholawat, karena rukun sholat itu adalah sholawat, tasyahud. Nah ini, tetapi bagi mereka yang sudah ini harus belajar. Lah, berangsur-angsur ini sebagaimana Rasulullah mengharamkan, Allah dan Rasulnya mengharamkan khomer dulu. Dulu itu mayoritas sana, masyarakat sana itu hobinya teler, hobi mabuk. Yang namanya mabuk itu hobi. Lah, padahal Islam akan mengajarkan haram itu yang namanya khomer, kan gitu kan? Gitu. Maka, gitu kan? Allah pertama turunkan yang namanya khomer itu ada manfaatnya, juga ada bahayanya. Tetapi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya, bahayanya itu lebih tinggi, lebih besar daripada manfaatnya. Itu mengurangi sedikit masyarakat. Itu namanya berangsur-angsur. Setelah kira-kira bagus, maka turunlah ayat lagi. Kalau mau sholat jangan mabok dulu. La taqrabus sholata wa antum sukara. Kalau mau sholat, karena dulu mabuk itu menjadi kebiasaan. Minimal mabuknya kan habis subuh, ya kan? Atau malam-malam setelah isya. Berarti zuhur ke asar deket, asar ke maghrib dekat, maghrib ke isya dekat. Maka 4 waktu ini nggak mabuk dulu, mabuknya ntar aja habis isya sama habis subuh. Karena wala taqrabus sholata wa antum sukara. Karena ini ada kesalahan ketika baca, sedang mabuk sholat, Allahu Akbar, baca ayat muter-muter nggak jadi-jadi. Kesalahan arti makna dari Al-Quran. Maka turunlah ayat ini. Setelah dikira kuat masyarakat itu, maka Allah turunkan yang namanya innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaitan fajtanibuh.
namanya khomer, judi dan lain sebagainya itu adalah perbuatan najis dan itu dari setan, maka jauhilah. Maka itu baru pengharamannya. Jadi ketika kita berdakwah pun semacam itu pelan-pelan. Jangan langsung jeger-jeger. Enggak jadi. Malah Islam kelihatannya dijauhkan. Akhirnya menjadi namanya jelek. Itu asas syariah, ya. Kemudian maqasidus syariah. Nah, ada yang namanya maqasidus syariah. Maksud syariat Islam itu diadakan. Tujuannya adalah, yang pertama adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa. Ini sekedar ini aja. Yang kedua adalah hifdzul akli, menjaga akal. Jadi jiwa itu benar-benar dalam Islam itu dijaga. Jangan sampai tidak. Yang kedua hifdzul akli, menjaga akal. Orang Islam harus pinter, jaga supaya akalnya ini. Hifdzuddin, menjaga agama. Yang ketiga, yang keempat adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Yang kelima adalah hifdzul mal, menjaga harta. Ini semuanya jikalau terjaga, maka syariat akan berdiri. Semuanya saling menjaga itu. Jiwanya terjaga, akalnya terjaga, agamanya terjaga, keturunannya terjaga, hartanya terjaga rapi, maka insya Allah agama akan berdiri tegak, syariat itu. Lanjut saja. Nah, yang sering terjadi adalah hukum. Nah ini, gitu kan? Hukum. Hukum dalam syariat itu sebenarnya ada dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum secara syariat lah ya, beda dengan fikih nanti. Syariat fikih itu untuk memahami syariat, gitu kan? Memahami syariat. Nah, hukum taklifi ini, lah ini yang sering terjadi adalah kita ini sekarang dibenturkan dengan istilah benar salah saja, seolah-olah agama itu intinya choice-nya cuma dua, benar salah, sunnah bid'ah, boleh tidak boleh, itu aja. Ini yang terkadang kaku, padahal itu bukan hukum. Hukum dalam syariat itu ya, yang taklifi, yang mengenai setiap orang mukallaf kita itu ya, itu ada namanya al-ijab, yang kita kenal dengan istilah wajib. Wajib itu harus dilakukan. Sebenarnya ada di atas wajib, namanya rukun dalam haji, ya kan? Dalam haji itu ada di atas wajib namanya rukun, bagian dari al-ijab sebenarnya itu namanya rukun. Rukun itu jikalau tidak dilakukan batal. Tapi kalau wajib masih bisa diganti. Kalau di dalam haji diganti dengan bayar nyemotong kambing dam. Ini. Yang kedua adalah al-mandub, sunnah kalau kita kenal biasanya. Hukum sunnah. Jadi ketika itu tidak wajib, lawannya bukan haram. Bapak-bapak, kalau tidak orang itu lawannya utara, Bang. Pasti selatan. Kalau timur bukan lawan. Barat? Masa sih bukan? Hah? Hah? Ya, kalau laki-laki ya perempuan, memang cuma dua masalahnya. Tapi kalau arah kan banyak. Benar kan ya? Lawannya hitam mesti putih, padahal kan ada merah, ada hijau. Nah, itu. Maka lawannya wajib itu tidak harus haram. Nah, kalau mesti haram, oh itu tidak wajib, haram berarti nggak mesti. Bisa jadi itu sunnah. Ini yang harus diketahui oleh orang. Kita kadang-kadang masalah sedikit gitu kan, sedikit jadi masalah. Ini bacanya, yang satu adalah bacanya Allah berkabiro, yang satu Pak Idba ini seolah-olah salah.
Padahal bacanya saja itu hukumnya sudah sunnah. Dibaca boleh, nggak dibaca juga boleh. Kalau dibaca dapat pahala, kalau nggak dibaca nggak dapat apa-apa. Sudah selesai. Tidak perlu dipertengkarkan sebenarnya. Nah ini sunnah namanya. Apalagi al-ibahah, mubah. Ya, mubah itu nggak apa-apa. Dilakukan boleh, nggak dilakukan juga boleh. Itu menjadi harus kita tahu hukum-hukum itu supaya kita bisa berlaku bijaksana di hadapan masyarakat, kan gitu. Itu kalau tidak tahu tentang mana itu wajib, mana itu sunnah, mana itu mubah, mana itu karoha makruh, mana itu at-tahrim haram, maka kita tidak bisa membedakan. Seolah-olah hanya betul salah saja, benar salah. Seolah-olah itu hanya sunnah dan bid'ah. Seolah-olah itu hanya sekedar boleh dan tidak boleh. Padahal macam-macam. Dan semuanya ini, ya kan, harus berlandaskan tadi Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ini hukum namanya taklifi. Yang kemudian hukum wad'i, gitu kan, yaitu terdiri dari 3 sebab, syarat, dan mani'. Ya kan, sebab, syarat, dan mani'. Ini susah lagi. Bapak-bapak semuanya mau sholat subuh, tapi sholat subuhnya jam 2, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Sebab belum masuk waktunya, gitu kan. Nah, waktu sholat itu, subuh itu mulai dari fajar shodiq, ya kan? Ini harus tahu sampai dengan fajar, sampai dengan tulu' isyams, qabla tulu' isyams, sampai sebelum terbit matahari, namanya syuruk kalau di sini istilahnya. Ya, mulai azannya para timin sampai bunyi titit. Jadi selama itu ya nggak masalah, itu masih sholat subuh. Itu sebab namanya. Begitupun syarat dan mani, penghalang. Penghalang itu kalau saya punya anak laki-laki, saya meninggal, berarti paman saya nggak dapat. Itu mani namanya, penghalang. Gitu. Ini sekedar pengetahuan saja. Yang kemudian selanjutnya adalah yang sering menjadi persoalan adalah hukum fikih. Ya, ini fikih ini untuk memahami syariah. Nah, hukum fikih ini sebenarnya ada yang namanya azimah, ada yang namanya rukhsah. Nah, azimah itu ketentuan umum. Rukhsah itu ketentuan karena adanya uzur atau masyaqqah. Rukhsah. Sering bapak-bapak kalau pas mau mudik, kira-kira puasa nggak di jalan? Yang menjadi salah kadang-kadang begini, ya kan? Udah tahu pulangnya itu jam 8 pagi, tetapi sudah niat nggak puasa, itu dosa. Banyak yang begitu kan ya? Jadi belum pergi dari rumahnya, sudah nggak sahur, pagi-pagi sudah makan sarapan, rokok di rumah, ngopi di rumah. Itu bukan rusuh namanya, itu salah. Lah ternyata rusuh, iya rusuh itu namanya. Lah kalau ternyata ada halangan nggak jadi pulang, berarti dia meninggalkan puasa sengaja, muta'ammidan. Tetap kalau mau berangkatnya itu habis subuh jam 8, jam 9 tetap sahur. Lah nanti di Cikampek mau buka nggak apa-apa. Itu namanya rusuh. Berbuka puasa itu ya khusus untuk musafir, belum musafir udah berbuka. Iya kan? Itu. Yang kedua itu kadang-kadang melihat orang tua sakit, akhirnya nggak diminta untuk sholat, udah kasihan, akhirnya nggak sholat sakit, itu bahaya juga, ya kan? Udah sakit gitu kan, udah mau duhur mau asar biarin aja. Padahal
sholat itu wajib bagi mukallaf, setiap orang yang sudah baligh, berakal sehat dan Islam. Selama masih sadar, maka sholat harus tetap, kondisi apapun. Kadang-kadang kasihan nggak sholat, udahlah nanti aja, masih tidur, ini bablas berhari-hari. Ketika dirawat di di rumah sakit berhari-hari nggak sholat. Bahkan kita kadang-kadang karena diinfus bingung sholatnya, nggak sholat juga. Sampai rumah karena seminggu di rumah sakit bingung, tadi saya ninggalin sholat berapa, biarin aja sekalian. Nah ini seolah-olah syariat nggak penting. Nah, ini azimah. Azimah itu biasa, bapak-bapak, juga ada wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Ya, ini harus tahu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita itu harus tahu ini wajib apa tidak, sunnah apa tidak, mubah apa tidak, makruh apa tidak, haram apa tidak. Dan setiap masalah itu bisa masing-masing punya hukum. Yang belum nikah itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Tergantung dari kondisinya. Itu. Nanti bisa Kemudian rukhsah. Rukhsah pun ada macam-macam hukumnya, yaitu wajibah, ada rukhsah yang wajib. Ada rukhsah yang mandubah, hukumnya sunnah. Ada yang mubah, ada yang khilaful aula. Kita melakukan sesuatu tapi menyelisihi yang utama. Yang kayak tadi, ketika bepergian nggak puasa, itu namanya menyelisihi yang utama. Boleh, tapi menyelisih rukhsah itu menyelisihi utama. Apa sih? Karena di dalam Al-Quran dikatakan wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu berpuasa itu lebih baik. Tapi kok nggak dipilih yang lebih baik, dipilihnya yang berbuka gitu. Itu namanya khilaful rukhsah, tapi khilaful aula, menyelisihi yang utama. Nah, rukhsah ini karena safar, karena sakit, marad, karena ikrah dalam kondisi terpaksa. Kondisi terpaksa ini soalnya rukhsah, tapi kita tidak menghadap, sholat tidak menghadap kiblat, boleh nggak? Nah, contohnya apa? Di bis, turun di bis itu mah, karena sedang perang, menghadapnya ke arah lawan. Ya, nah ini contoh-contoh rukhsah. Nah ini beberapa bentuk atau contoh rukhsah. Yang pertama adalah rukhsah dalam bentuk pengguguran. Seorang laki-laki mengalami udzur syar'i dan tidak dapat menunaikan sholat Jumat. Sholat Jumat itu kan wajib. Sholatul Jum'ah itu wajibun ala kulli muslimin. Laki-laki itu wajib sholat Jumat, tapi bisa gugur sholat itu. Gitu kan? Apa sholat gugurnya? Ketika dia sakit, tidak Jumatan, gugur sholat Jumatnya dengan melaksanakan sholat zuhur. Begitupun bisa hukumnya sunnah menggantikan wajib, bisa. Ada nggak? Ada nggak sunnah tapi bisa menggantikan wajib? Ibu-ibu sholat zuhur wajib nggak? Wajib kan? Sholat Jumat sunnah nggak? Tetapi kalau ibu-ibu sholat Jumat kan hukumnya sunnah, sholat zuhurnya sudah gugur nggak? Nah, bisa kan? Ternyata sunnah bisa menggugurkan wajib. Gitu, bisa menggantikan. Ada contoh lagi keringanan dalam bentuk pengurangan, rukhsah, yaitu qashar dalam sholat. Zuhur menjadi 2 rakaat saja ketika dalam bepergian, gitu kan? Asar, gitu kan? Isya itu bisa. Kemudian rukhsah dalam bentuk penggantian. Saat sulit menemukan air, maka diganti dengan tayamum. Itu namanya penggantian. Jangan sampai karena keran di rumah nggak ada, tayamum. Salah. Itu kan? Harus nyari dulu. Kemarin banjir, keran pam kotor, ini kotor, semuanya kotor.
gitu kan? Kotor itu bukan berarti tidak suci, ya kan? Ada yang nanya, boleh nggak tayamum? Padahal itu banjir. Kan susah. Ada yang nanya begitu. Nah, ini kemudian keringanan untuk mendahulukan sesuatu yang belum datang, jamak takdim, ya kan? Menjamak sholat isya dilaksanakan pada waktu maghrib, itu keringanan, itu rukhsah. Begitupun keringanan menjalankan setelah masa waktunya lewat, itu jamak takhir, diterapkan dalam kondisi tertentu, yaitu keringanan dalam bentuk pengecualian. Jadi diterapkan dalam kondisi terpaksa. Contoh begini, bapak-bapak di hutan, nggak ada apa-apa kecuali bangkai babi, maka bangkai babi itu halal nggak? Hah? Ya nggak halal, tetap haram tapi boleh dimakan. Masa jadi halal? Ya nggak halal. Tapi haram tetap, tapi boleh dimakan karena tidak ada yang lain yang dimakan. Hanya sekedar untuk kehidupan. Kalau halal kan jadinya kan bisa ngendong banyak, dibakar dulu, dibawa jalan-jalan. Itu namanya halal, gitu. Gitu. Itu apa namanya? Rukhsah. Nah, inilah bapak-bapak yang jelas bahwasanya dengan kita memahami syariah secara sempurna, maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang bijak dalam beragama. Melihat segala sesuatu itu harus berdasarkan pendidikan sejauh mana orang ini. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang tua, maka jawabnya sesuai dengan ala qadri uqulihim, sebatas kemampuan pemikiran dia, tidak langsung jeger, tidak, tetapi harus sebatas kemampuan berpikir, keilmuan dia dalam memahami al-Islam supaya mudah mereka melaksanakannya. Itu saja bapak-bapak, enggak kelamaan ini kayaknya ya. Syukran jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.